Bayangkan sebuah skenario yang sering terjadi di banyak kantor. Printer tiba-tiba mengalami overheating di tengah tenggat waktu pelaporan, pegawai harus mengantri panjang hanya untuk memindai satu lembar berkas, atau organisasi tersadar telah membuang ratusan juta rupiah untuk membeli mesin canggih yang kapasitasnya tidak pernah terpakai secara optimal. Mengapa inefisiensi ini terus berulang? Jawabannya sederhana, karena banyak organisasi mengabaikan pentingnya analisis kebutuhan sarana kerja. Urgensi inilah yang menjadi fondasi utama dalam pembahasan bab 1 pendahuluan dari buku panduan yang kami susun, yaitu Analisis Kebutuhan dan Manajemen Mesin Kantor. Era transformasi digital saat ini, mesin kantor bukan lagi sekedar alat mekanis pelengkap fasilitas, melainkan instrumen strategis yang menentukan produktivitas serta kelancaran alur informasi organisasi. Buku panduan ini hadir sebagai solusi metodologis yang sistematis bagi mahasiswa maupun praktisi administrasi untuk meninggalkan pola pengadaan yang bersifat reaktif dan tidak terencana, yang selama ini terbukti memicu pemborosan anggaran modal akibat spesifikasi mesin yang overspec atau justru underspec. Masuk pada bab 2 mengenai landasan teori, buku ini merujuk pada khazanah ilmu administrasi perkantoran modern. Salah satunya definisi dari Deliengji yang menyatakan bahwa mesin kantor adalah segenap alat yang dipergunakan untuk membantu manusia menyelesaikan pekerjaan ketatausahaan secara lebih cepat, akurat, dan efisien. Secara struktural, fungsi mesin kantor dalam buku ini diklasifikasikan ke dalam 3 perspektif utama. Pertama, fungsi operasional untuk mempermudah tugas rutin repetitif dan menekan human error. Kedua, fungsi manajerial sebagai instrumen pengelolaan informasi, rekam biaya operasional, dan pengawasan berbasis data real-time. Ketiga, fungsi strategis sebagai simpul integrasi atau integration node dalam ekosistem digital organisasi melalui sinkronisasi data otomatis lintas departemen. Perkembangan teknologi ini mendorong pembagian jenis mesin kantor menjadi 7 kategori utama berdasarkan fungsi spesifiknya, mulai dari mesin pengolah data, reproduksi dan penggandaan, komunikasi, penghitung, penyimpan arsip, presentasi, hingga mesin pengolahan dokumen. Selanjutnya, mari kita bedah bab 3 pembahasan, dimulai dari identifikasi kebutuhan mesin kantor. Tahapan ini merupakan langkah awal yang krusial agar pengadaan selaras dengan kebutuhan real organisasi. Terdapat 5 parameter informasi utama yang wajib dikumpulkan dalam menyusun skala prioritas, yaitu jenis mesin atau fasilitas yang dibutuhkan, jumlah unit berdasarkan beban kerja, evaluasi menyeluruh atas kondisi fisik fasilitas existing, persebaran distribusi aset antar unit kerja agar merata, serta ketersediaan anggaran keuangan. Untuk menjamin validitas data, buku panduan ini menetapkan 3 metode pengumpulan data ilmiah yang harus dipadukan, yaitu audit inventarisasi fisik untuk mendeteksi status kelayakan perangkat existing. Kedua, telaah alur kerja atau workflow mapping untuk menelusuri arus dokumen secara kuantitatif. Dan ketiga, survei keluhan pegawai untuk menghimpun indikator kendala operasional lapangan. Pembahasan mendalam mengenai formula matematis beban kerja, analisis kapasitas, kriteria seleksi, hingga evaluasi operasional selanjutnya akan dijelaskan sepenuhnya oleh Nadia. Melanjutkan pembahasan bab 3. Langkah strategis berikutnya setelah identifikasi awal adalah melakukan analisis beban kerja dan kapasitas perangkat. Dalam buku panduan ini menekankan pentingnya memahami perbedaan antara kapasitas teoritis, yaitu kemampuan maksimum mesin dalam kondisi ideal menurut brosur pabrik, dengan kapasitas efektif atau real, yaitu kemampuan nyata mesin setelah dikurangi faktor hambatan di lapangan, seperti waktu jeda pegawai, pengisian ulang bahan habis pakai, dan penanganan kendala teknis ringan. Penyelarasan ini wajib dihitung secara matematis menggunakan 3 formula standar yang kami sajikan di dalam buku. Rumus pertama adalah menghitung total waktu beban kerja perangkat per hari, dengan rumus W total sama dengan V dibagi times, di mana volume pekerjaan dikalikan waktu standar mesin. Rumus kedua adalah menghitung kapasitas waktu efektif per hari, dengan rumus efektif sama dengan W tersedia dikurangi W hambatan. Dan rumus ketiga adalah penentuan kuantitas kebutuhan mesin kantor real, dengan rumus N sama dengan W total dibagi K efektif. Sebagai ilustrasi yang konkret, buku ini juga menyajikan studi kasus operasional pada PT Wahana Sukses, yang dimana unit administrasi umum di sana itu harus memproses volume berkas cetak sebanyak 4.500 lembar per hari kerjanya.
namun hanya difasilitasi oleh satu unit printer standar. Nah, akibatnya itu terjadi antrian yang sangat panjang, penundaan laporan, dan kerusakan printer akibat dipaksa bekerja tanpa adanya henti. Namun ketika dianalisis menggunakan rumus ABK dalam buku ini, dengan waktu tersedia 480 menit dan waktu hambatan 80 menit, kapasitas efektif printer existing hanya mampu menghasilkan maksimum 2000 lembar hariannya. Melalui rumus $N sama dengan 4.500 dibagi $2.000, ditemukan bahwa nilai kebutuhan real sebesar 2,25 unit. Mengingat toleransi keterlambatan pelayanan berada di level 0%, maka angka tersebut dibulatkan ke atas sehingga direkomendasikan pengadaan 2 unit printer tambahan agar totalnya menjadi 3 unit untuk mendistribusikan beban kerja secara merata. Selanjutnya, buku ini juga mengupas kriteria pemilihan mesin kantor, di mana keputusan pembelian itu wajib didasarkan pada konsep total cost of ownership atau TCO atau total biaya kepemilikan jangka panjang yang mengintegrasikan biaya pembelian awal, biaya operasional berkelanjutan seperti tinta dan konsumsi listrik, serta biaya pemeliharaan. Apalagi di era digital ini, faktor kompatibilitas teknologi seperti konektivitas cloud, integrasi sistem, manajemen dokumen, serta proteksi keamanan data sensitif melalui enkripsi memori juga menjadi kriteria yang krusial, yang dimana ini tidak boleh ditawar atau ditoleransi. Nah, dan untuk perencanaan pengadaan dan penempatan, buku ini juga menegaskan bahwa prosedur harus mengacu pada regulasi yang akuntabel seperti Perpres nomor 16 tahun 2018 bagi sektor publik atau standar ISO 9001 untuk swasta. Penempatan mesin wajib memenuhi 5 prinsip dasar. Yang pertama, frekuensi penggunaan. Kedua, ketersediaan infrastruktur. Ketiga, ergonomi kerja. Keempat, keselamatan kerja sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Dan yang kelima, aksesibilitas lintas departemen. Terakhir, pada bagian evaluasi dan pengendalian, buku ini menyediakan matriks monitoring komprehensif untuk mengawasi indikator availability, reliability atau MTBF, dan efisiensi perangkat melalui program pemeliharaan preventif atau preventive maintenance, terjadwal guna menekankan frekuensi kerusakan yang tak terencana. Terakhir, pada bagian evaluasi dan pengendalian, buku ini juga menyediakan matriks monitoring komprehensif untuk mengawasi indikator availability, reliability atau MTBF, dan efisiensi perangkat melalui program pemeliharaan preventif atau preventive maintenance yang terjadwal guna untuk menekankan frekuensi kerusakan yang tak terencana. Terakhir, kita masuk ke bab 4, penutup. Berdasarkan seluruh kajian teoritis dan aplikatif yang telah dipaparkan, buku ini menarik kesimpulan bahwa tata kelola mesin kantor yang dilandasi oleh analisis kebutuhan ilmiah merupakan kunci utama keberhasilan transformasi digital perkantoran modern demi mewujudkan efisiensi anggaran dan optimalisasi produktivitas kerja. Sebagai saran, kami merekomendasikan kepada institusi untuk mengadopsi model penempatan mesin tersentralisasi menggunakan sistem fasilitas bersama atau sharing facility berbasis jaringan, melegalisasikan pedoman operasional standar atau POS penggunaan mesin, serta mendigitalisasi logbook pemeliharaan aset secara berkala. Sekian pemaparan matang dan komprehensif mengenai buku panduan analisis kebutuhan dan manajemen mesin kantor dari kelompok 5. Semoga karya akademik ini dapat memberikan kemanfaatan praktis yang luas. Saya Nadia Yulia dan beserta rekan-rekan saya dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa.